Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa ngaji bareng bersama Warandumbir yang berbahagia. Pertama, marilah kita selalu memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan rahmatnya. Kita bisa berjumpa dalam acara ngaji bareng bersama Warandumbir. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umat yang akan mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kematian merupakan kepastian yang akan datang kepada seluruh makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, ataupun makhluk hidup yang lainnya. Semuanya pasti akan mengalami mati. Kita sebagai seorang yang beriman, tentunya kita harus yakin bahwa kematian itu pasti akan datang. Kita hidup di dunia ini adalah dalam waktu yang sebentar. Hidup di dunia merupakan jangka pendek. Akan tetapi, walaupun jangka pendek, ini akan menentukan jangka panjang. Yaitu akan menentukan hidup di akhirat nanti seperti apa. Para pemirsa yang berbahagia, kita sebagai seorang yang beriman, kita meyakini bahwa kehidupan di dunia adalah kehidupan yang fana, yang tidak kekal, yang pastinya nanti akan berakhir dengan adanya hari kiamat. Kita akan dilanjutkan pada tahapan berikutnya, yaitu yang pertama, setelah manusia mengalami kematian, maka akan masuklah ke dalam alam barzah atau alam kubur. Para pemirsa yang dirahmati Allah, alam barzah atau alam kubur merupakan alam pemisah antara dunia dan akhirat. Alam barzah merupakan pintu gerbang menuju ke akhirat. Setelah kita berada di alam kubur, maka tunggulah untuk masa berikutnya, yaitu yaumul ba'as, yaitu hari kebangkitan. Pada saat manusia dibangkitkan, manusia seluruhnya akan berkumpul menuju ke dalam padang mahsyar. Manusia berada di padang mahsyar dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir. Disitulah manusia akan menunggu hisabnya, yaitu pada yaumul hisab. Para pemirsa yang berbahagia, pada hari penghitungan atau yaumul hisab, manusia akan ditanya mengenai 4 hal. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. An umrihi fima afnahu wangan sababihi fima ablahu wangan ilmihi mada ngamila fi wangan malihi min aina kasabahu wa fima anfaqahu.
Jadi pada hari penghitungan atau yaumul hisab, manusia akan ditanya mengenai 4 hal, yaitu yang pertama adalah an umrihi fima afnahu, yaitu tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Para pemirsa yang berbahagia, umur merupakan pemberian dari Allah yang bersifat rahasia. Berapa lama umur yang diberikan kepada kita, kita tidak ada yang bisa mengetahuinya. Entah itu 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, bahkan ada yang sampai 100 tahun, kita pun tidak ada yang bisa mengetahui kapan umur itu. Karena ketika manusia ajalnya sudah tiba, maka manusia tak bisa meminta sedikit pun untuk ditunda. Bahkan meminta sedikit pun untuk dipercepat, itu pun tidak bisa. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah tiba, maka tidak bisa meminta untuk ditunda sedikit pun atau diajukan sedikit pun, itu tidak bisa. Para pemirsa yang berbahagia, maka dari itulah mari kita manfaatkan umur kita. Kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kita lakukan untuk beribadah kepada Allah. Karena kita sering lupa umur itu adalah pemberian dari Allah yang tidak kita ketahui sampai kapan. Kita sering lupa, tapi malaikat Israel tidak akan lupa. Ketika malaikat Israel sudah diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa kita, maka pasti akan melaksanakan. Tidak memandang itu masih muda, tua, ataupun bahkan masih bayi baru lahir pun bisa juga dicabut nyawanya. Maka dari itu, mari kita manfaatkan umur ini dengan sebaik-baiknya. Para pemirsa yang berbahagia, lalu yang kedua, sesuatu yang akan dimintai pertanggungjawabkan adalah wangan sababihi fima ablahu, yaitu tentang masa muda kita. Masa muda kita gunakan untuk apa? Masa muda adalah masa keemasan, masa pembentukan karakter yang akan menentukan masa depan. Maka dari itu, sebaiknya kita manfaatkan masa muda dengan hal-hal yang positif. Jangan sampai kita merugi karena masa muda tidak digunakan untuk hal-hal yang baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wal 'asr", demi masa. "Innal insana lafi khusr", sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Kerugian seperti apa? Kerugian manusia tidak mengamalkan atau mengisi waktunya dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Lalu bagaimana atau siapa orang yang tidak merugi? Illalladzina amanu wa 'amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beramal soleh, kecuali orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa tawasau bil haqq, dan orang-orang yang saling menasihati dalam kebenaran. Wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Maka dari itu, mari kita manfaatkan waktu kita. Apalagi yang masih muda, kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan hal yang baik, dengan beramal soleh, dengan saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Para pemirsa yang berbahagia, kemudian yang ketiga, sesuatu yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah wa'an ilmihi madza ngamila fih, ilmu yang kita peroleh digunakan untuk apa? Para pemirsa rahimakumullah, menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi kita umat Islam.
Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap orang muslim. Kemudian dalam hadis lain juga disampaikan bahwa utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu, tuntutlah ilmu dari lahir, dari buayan sampai ke liang lahat. Ini menandakan bahwa menuntut ilmu tidak ada batasan usia, dari lahir, dari sudah anak-anak, dewasa, orang tua, bahkan sampai ke liang lahat pun masih diwajibkan untuk menuntut ilmu. Para pemirsa rahimakumullah, orang yang memiliki ilmu tentunya memiliki kedudukan yang lebih mulia. Orang yang menuntut ilmu akan dipermudah untuk menuju ke surga. Akan tetapi, orang yang menuntut ilmu mempunyai pertanggungjawaban bagaimana ilmu itu diamalkan. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak berilmu. Jangan sampai kita orang yang enggan atau tidak mau belajar, apalagi belajar ilmu agama. Karena sungguh termasuk orang yang celaka, orang yang tidak mau belajar, orang yang tidak mau menuntut ilmu. Wailun liman la ya'lam. Celakalah orang yang tidak berilmu. Kemudian wawailun liman alima summa la ya'mal. Celakalah orang yang sudah berilmu namun tidak mau mengamalkannya. Maka dari itu ilmu pun merupakan salah satu pertanggungjawaban yang akan ditanyakan pada yaumul hisab. Jangan sampai ilmu kita tidak diamalkan. Jangan sampai kita sudah mencari ilmu, kita sudah memiliki ilmu. Misalnya kita sudah belajar ilmu tentang sholat. Kita sudah belajar mengenai doa-doa sholat. Kita sudah belajar mengenai gerakan yang ada dalam sholat. Akan tetapi ketika adzan berkumandang, kita melalaikan itu perintah Allah bahwa kita harus sholat. Kita tidak melaksanakan atau menunda-menunda waktu sholat. Maka dari itu, kita laksanakan, kita amalkan ilmu yang sudah kita peroleh. Para pemirsa yang berbahagia, kemudian satu hal lagi yang akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat, pada yaumul hisab, hari penghitungan, adalah wa'an malihi min aina kasabahu wa fima anfaqahu. Yaitu tentang harta kita. Harta yang kita peroleh dengan cara apa dan harta itu kemana. Harta itu kemana kita gunakan. Harta merupakan suatu yang kita miliki. Kita mencari nafkah untuk mencari uang, untuk mencari harta. Akan tetapi ingat, kita ini akan dimintai pertanggungjawaban. Maka dari itu kita harus ketahui bahwa ada beberapa cara untuk mencari harta. Yaitu yang pertama, ada manusia yang mencari harta dengan cara yang haram. Kemudian membelanjakannya atau menggunakannya dengan cara yang haram. Ini seburuk-buruk usaha manusia. Kemudian yang kedua, ada cara mencari harta dengan cara yang haram, akan tetapi ia gunakan pada jalan yang benar. Ini tidak akan diterima oleh Allah, karena Allah itu thayyib dan menyukai sesuatu yang baik. Lalu yang ketiga, ada cara orang mencari harta dengan cara yang halal, lalu ia gunakan pada jalan yang haram. Kemudian yang keempat, ada orang cara mencari harta dengan jalan yang halal, dengan jalan yang diridhoi oleh Allah, lalu ia gunakan pada jalan yang diridhoi oleh Allah pula. Artinya pada jalan yang benar,
pada jalan yang sesuai dengan ajaran Islam. Inilah yang nomor 4, jalan yang sesungguhnya kita untuk mencari harta dan bagaimana cara kita untuk membelanjakan harta. Inilah harta yang sesungguhnya, harta yang kita miliki, harta yang dibelanjakan di jalan Allah. Lalu adakah jalan yang kelima? Jalan yang kelima yaitu dua-duanya diambil. Jalan yang halal kita ambil, jalan yang haram pun kita ambil. Jalan dua-duanya tersebut, harta kita peroleh dan juga kita gunakan pada dua jalan tersebut. Yaitu kita gunakan pada jalan yang haram dan kita gunakan juga pada jalan yang halal. Ini tentunya juga tidak dibenarkan dalam Islam. Maka dari itu, semoga kita semua dapat mencari harta. Kita berusaha pada jalan yang diridhoi oleh Allah. Kita membelanjakan harta. Kita menggunakan harta juga pada jalan yang diridhoi oleh Allah. Jangan lupa, harta yang kita miliki, di situ ada hak-hak orang miskin. Harta yang kita miliki, apabila sudah mencapai nisab, kita wajib mengeluarkan zakatnya, yaitu zakat mal atau zakat harta. Harta yang kita miliki, sebagian harta kita gunakan untuk bersedekah, untuk beramal jariah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang berbahagia, dapat kita tarik kesimpulan bahwa 4 pertanyaan, 4 pertanggungjawaban yang akan ditanyakan pada yaumul hisab, yaitu yang pertama, umur kita. Itu hanya 1 pertanyaan. Umur kita habiskan untuk apa? Kemudian yang kedua, yaitu tentang masa muda kita. Masa muda kita gunakan untuk apa? Lalu yang ketiga, yaitu tentang ilmu. Ilmu kita gunakan untuk apa? Untuk membuat orang menjadi pintar, cerdas, untuk kemaslahan umat, atau untuk membodohi orang yang memang sudah bodoh. Kemudian yang keempat, yaitu tentang harta kita. Khusus untuk yang nomor 4, ada 2 pertanyaan. Yaitu harta yang kita peroleh dengan cara apa, dan harta yang kita peroleh, kita gunakan untuk apa. Dari apa, dengan cara apa, dan untuk apa. Itu tentang harta. Para pemirsa yang berbahagia, semoga pada kesempatan kali ini kita bisa mengambil hikmah apa yang sudah saya sampaikan. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya manusia biasa, tentunya banyak kesalahan. Mohon dimaafkan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.